Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah kelam perayaan Tahun Baru Masehi. Dan benarkah bumi menangis melihat perbuatan manusia di malam perayaan Tahun Baru? Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kita membahas fakta kelam tentang perayaan Tahun Baru Masehi, alangkah lebih baiknya kita simak terlebih dahulu sejarah awal perayaan Tahun Baru Masehi ini. Perayaan Tahun Baru Masehi yang jatuh pada 1 Januari memiliki akar sejarah yang sangat kompleks, mencakup aspek politik, agama, budaya, dan astronomi. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang asal-usul dan perkembangan perayaan ini. 1. Periode Romawi kuno. Perayaan Tahun Baru bermula di zaman Romawi kuno dengan kalender Romulus sekitar tahun 753 sebelum Masehi, yang menetapkan Maret sebagai bulan pertamanya. Hal ini didasarkan pada siklus musim, di mana Maret atau Martius adalah bulan dimulainya musim semi, sekaligus bulan yang didedikasikan untuk dewa perang atau Mars. Reformasi Julius Caesar 46 sebelum Masehi. Pada masa Julius Caesar, kalender Romawi dianggap tidak akurat karena bergantung pada siklus lunar atau bulan dan seringkali tidak sinkron dengan musim. Caesar, dengan bantuan ahli astronomi Alexandria, Sosigenes, menciptakan kalender Julian yang berbasis pada siklus matahari. Dalam kalender ini, setahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan hari kabisat setiap 4 tahun. 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun baru. 1 Januari juga dipilih karena bertepatan dengan penghormatan terhadap Janus, dewa pintu, permulaan, dan transisi. Janus dilambangkan dengan 2 wajah yang memandang masa lalu dan masa depan. 2. Pengaruh kekristenan. Pada abad keempat Masehi, kekristenan menjadi agama dominan di Kekaisaran Romawi, yang membawa perubahan dalam banyak tradisi, termasuk Tahun Baru. Gereja memandang perayaan 1 Januari yang terkait dengan penyembahan dewa-dewa Romawi sebagai praktik pagan. Penyesuaian kalender gereja Romawi. Gereja memindahkan fokus perayaan ke tanggal-tanggal religius seperti 25 Desember atau kelahiran Yesus Kristus sebagai pengganti perayaan Sol Invictus. 25 Maret atau Hari Raya Kabar Sukacita dipandang sebagai awal baru karena memperingati pengumuman malaikat Gabriel kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Meskipun demikian, kalender sipil Romawi tetap menggunakan 1 Januari sebagai awal tahun, sehingga tradisi ini terus bertahan. 3. Masa Abad Pertengahan. Selama Abad Pertengahan, perayaan Tahun Baru mengalami variasi di berbagai wilayah karena pengaruh gereja lokal dan perbedaan kalender. Di beberapa tempat, Tahun Baru dirayakan pada 25 Maret atau Annunciation atau kabar sukacita. Paskah yang tanggalnya berubah setiap tahun, 1 September yang menjadi awal tahun liturgi di Kekaisaran Bizantium. 4. Reformasi kalender Gregorian 1582. Pada abad ke-16, kalender Julian menunjukkan ketidaktepatan dalam perhitungan hari karena akumulasi kesalahan kecil selama berabad-abad. Hal ini menyebabkan pergeseran musim, di mana perayaan seperti Paskah tidak lagi sesuai dengan waktu aslinya. Reformasi oleh Paus Gregorius XIII.
Pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII memperkenalkan kalender Gregorian yang menjadi kalender standar di dunia saat ini. Kalender ini menetapkan kembali 1 Januari sebagai awal resmi tahun baru. Adopsi kalender Gregorian bertujuan untuk meluruskan perhitungan hari dalam setahun agar lebih sesuai dengan siklus matahari, menyatukan praktik perayaan di seluruh dunia Kristen. 5. Tradisi modern atau Tahun Baru. Perayaan Tahun Baru seperti yang kita kenal saat ini berkembang dari berbagai pengaruh budaya di seluruh dunia yang mencakup A. Tradisi Eropa. Kembang api berasal dari tradisi membakar api unggun untuk mengusir roh jahat atau menyambut keberuntungan. Resolusi Tahun Baru. Tradisi ini dapat ditelusuri ke bangsa Babilonia kuno yang berjanji kepada dewa mereka untuk memperbaiki perilaku di awal tahun. Pesta dan perayaan malam berakar dari budaya Romawi yang merayakan awal tahun dengan pesta besar. B. Tradisi Timur. Meskipun Tahun Baru Masehi tidak berasal dari tradisi Timur, pengaruhnya masuk melalui kolonialisme dan globalisasi. Beberapa negara seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok kini merayakan Tahun Baru Masehi selain Tahun Baru tradisional mereka. 6. Globalisasi perayaan Tahun Baru. Dalam dunia modern, perayaan Tahun Baru Masehi telah menjadi fenomena global karena standarisasi kalender. Kalender Gregorian diadopsi hampir di seluruh dunia untuk keperluan administrasi dan perdagangan internasional. Media dan teknologi. Penyiaran global seperti perayaan kembang api di Sydney, New York, atau London menjadikan Tahun Baru sebagai momen internasional. Tahun Baru bukan hanya perayaan kalender, tetapi juga momen refleksi dan harapan. Filosofi di balik Tahun Baru mencakup penghormatan masa lalu, mengenang pencapaian dan pembelajaran, optimisme masa depan, membuat rencana dan harapan untuk tahun yang akan datang. Dengan demikian, perayaan Tahun Baru Masehi merupakan hasil evolusi panjang dari tradisi kuno hingga modern, yang mencerminkan akulturasi budaya dan perpaduan agama, politik, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai sejarah kelam di balik perayaan Tahun Baru Masehi, yang mencakup konteks budaya, agama, politik, dan sosial. 1. Asal-usul pagan dan praktik ritual yang kontroversial. Perayaan Tahun Baru bermula di Roma kuno pada era kalender Julian 46 sebelum Masehi. Ketetapan Julius Caesar menjadikan 1 Januari sebagai permulaan tahun, terutama untuk menghormati Janus, dewa Romawi yang melambangkan gerbang dan permulaan baru. Namun, perayaan Tahun Baru pada masa itu seringkali penuh dengan ritual persembahan berdarah, hewan, bahkan dalam beberapa kasus manusia dipersembahkan kepada dewa-dewa untuk mendapatkan keberuntungan di tahun mendatang. Pesta pora tak terkendali. Bangsa Romawi menggunakan Tahun Baru sebagai alasan untuk melakukan pesta minum dan perilaku yang dianggap immoral, seperti hubungan tanpa batasan dan perjudian yang berlebihan. Penyembahan berhala. Persembahan langsung kepada patung Janus dilakukan, yang dianggap bertentangan dengan kepercayaan monoteistik, khususnya ketika kekristenan mulai menyebar. 2. Penolakan oleh gereja awal. Ketika kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi pada abad keempat, gereja menghadapi tantangan besar untuk menghapus pengaruh pagan dalam kehidupan masyarakat. Perayaan Tahun Baru dianggap sebagai simbol penyembahan berhala yang perlu digantikan dengan makna religius. Upaya penghapusan tradisi Tahun Baru. Gereja mengganti fokus Tahun Baru menjadi perayaan keagamaan, seperti 25 Desember atau Natal untuk merayakan kelahiran Kristus, 6 Januari atau Epifani untuk memperingati penampakan Yesus kepada 3 orang Majus, 25 Maret atau kabar sukacita yang menandai permulaan kelahiran Kristus.
Penghukuman pelaku tradisi pagan. Orang-orang yang terus merayakan tahun baru dengan cara pagan seringkali dikenai hukuman oleh otoritas gereja, termasuk ekskomunikasi dan pengucilan. Namun tradisi pagan tetap bertahan di kalangan masyarakat bawah, meskipun seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 3. Reformasi kalender dan konflik agama. Reformasi kalender yang dilakukan oleh Julius Caesar dan kemudian oleh Paus Gregorius XIII menjadi sumber kontroversi dan konflik, terutama pada abad ke-16. Konflik kalender Julian dan Gregorian. Kalender Julian memiliki kelemahan dalam perhitungan astronomi, sehingga menyebabkan pergeseran musim setelah berabad-abad digunakan. Paus Gregorius XIII memperkenalkan kalender Gregorian pada tahun 1582 untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Banyak negara Protestan menolak adopsi kalender Gregorian karena dianggap sebagai upaya dominasi Katolik Roma atas dunia Kristen. Inggris, misalnya, baru menerima kalender ini pada tahun 1752. Sementara beberapa negara Ortodoks Timur baru mengadopsinya pada abad ke-20. Konsekuensi konflik. Ketegangan antar agama. Perbedaan kalender menyebabkan perselisihan tentang tanggal perayaan keagamaan, termasuk Tahun Baru, Natal, dan Paskah. Kekacauan sosial. Penyesuaian kalender seringkali mempengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti pembayaran pajak, perjanjian bisnis, dan tradisi lokal. 4. Kekerasan dan eksploitasi pada era kolonial. Pada masa kolonialisme, perayaan Tahun Baru menjadi salah satu simbol penyebaran budaya Barat ke wilayah-wilayah koloninya. Namun dalam prosesnya, banyak tradisi lokal dihancurkan atau digantikan. Penghapusan tradisi asli. Kalender Gregorian menggantikan sistem penanggalan tradisional di banyak wilayah seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal ini seringkali dilakukan dengan paksaan, menghilangkan identitas budaya lokal. Eksploitasi tenaga kerja. Di banyak koloni, Tahun Baru juga digunakan sebagai waktu untuk mengumpulkan pajak atau memberikan persembahan kepada penguasa kolonial, yang tentunya membebani masyarakat adat. Pengabaian tradisi lokal. Perayaan Tahun Baru tradisional dihapuskan, seperti Tahun Baru Imlek di Tiongkok, Nauruz di Persia, atau Ugadi di India. 5. Marginalisasi kelas bawah. Pada abad pertengahan dan modern awal, perayaan Tahun Baru seringkali dikaitkan dengan golongan elit, sehingga masyarakat kelas bawah seringkali merasa terpinggirkan. Eksklusivitas bangsawan. Tahun Baru dirayakan dalam pesta besar oleh kaum bangsawan di istana atau rumah mewah, sementara rakyat biasa hanya dapat merayakannya dengan cara sederhana. Beban pajak dan hadiah. Tradisi memberikan hadiah kepada raja atau penjabat pada Tahun Baru menjadi beban berat bagi masyarakat kelas bawah, yang seringkali dipaksa memberikan persembahan berupa hasil panen, uang, atau barang berharga lainnya. 6. Komersialisasi dan kehilangan makna spiritual. Pada era modern, perayaan Tahun Baru telah berubah menjadi acara yang didominasi oleh komersialisasi, seringkali kehilangan nilai filosofis atau religiusnya. Konsumerisme. Bisnis besar menggunakan Tahun Baru untuk meningkatkan penjualan melalui promosi, pesta besar, dan iklan yang mendorong belanja berlebihan. Hilangnya nilai refleksi. Dalam banyak budaya, Tahun Baru dahulu adalah momen untuk merenungkan pencapaian dan kegagalan, serta menetapkan niat baik untuk masa depan. Namun, perayaan modern seringkali hanya menjadi ajang pesta tanpa makna mendalam. Pesta pora massal. Perayaan Tahun Baru di kota-kota besar seringkali melibatkan pesta minum, penggunaan narkoba, dan perilaku yang tidak bertanggung jawab.
yang dapat mengarah pada masalah sosial seperti kekerasan dan kriminalitas. Sejarah kelam di balik perayaan Tahun Baru Masehi mencakup akar pagan yang kontroversial, upaya penghapusan oleh gereja, konflik akibat reformasi kalender, eksploitasi kolonial, marginalisasi kelas bawah, dan komersialisasi modern. Meskipun saat ini Tahun Baru dirayakan secara luas sebagai momen harapan dan kebersamaan, pemahaman sejarah ini memberikan gambaran tentang sisi gelap dari tradisi yang telah berevolusi selama ribuan tahun. Sebagai seorang Muslim, penting untuk memahami bahwa segala tindakan atau perayaan harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, yaitu apakah suatu hal sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting terkait perayaan Tahun Baru Masehi. 1. Melihat dari perspektif makna dan sejarah. Tahun Baru Masehi adalah kalender sipil. Kalender Masehi berasal dari tradisi Romawi kuno dan kemudian diadopsi oleh umat Kristen sebagai kalender resminya. Namun di era modern, kalender ini digunakan secara global sebagai sistem waktu sipil untuk administrasi dan urusan praktis. Sejarah dan tradisi pagan. Asal-usul perayaan Tahun Baru Masehi berakar pada tradisi Romawi kuno yang memiliki unsur-unsur pagan atau penyembahan dewa. Walaupun tradisi ini kini telah berubah, jejak sejarah tersebut tetap menjadi pertimbangan penting bagi seorang Muslim. 2. Fokus pada maksiat dalam perayaan. Tahun Baru seringkali dirayakan dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pesta pora dan minuman keras. Banyak perayaan Tahun Baru diwarnai dengan kegiatan yang berlebihan seperti mabuk-mabukan, pesta liar, dan hiburan yang melampaui batas. Campur baur pria dan wanita tanpa hijab syar'i. Dalam banyak acara, pergaulan bebas seringkali terjadi tanpa memperhatikan batasan aurat dan adab dalam agama Islam. Melupakan ibadah. Perayaan Tahun Baru yang berlangsung hingga larut malam atau bahkan dini hari seringkali menyebabkan orang meninggalkan ibadah seperti salat malam ataupun subuh. Kembang api dan pemborosan. Penggunaan kembang api secara besar-besaran seringkali menghabiskan uang secara mubazir. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam tentang larangan berlebih-lebihan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. 3. Prinsip dasar Islam dalam menyikapi tradisi. Agama Islam memberikan pedoman yang jelas terkait bagaimana seorang Muslim harus bersikap terhadap budaya atau tradisi dari luar, yaitu tidak menyerupai kaum lain dalam hal yang bertentangan dengan agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Merayakan Tahun Baru dengan cara-cara yang meniru budaya non-Islam, terutama yang mengandung maksiat, harus dihindari. Menjaga identitas Muslim. Umat Islam memiliki perayaan yang diizinkan secara syar'i, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melakukan hal yang bernilai kebaikan. Segala aktivitas seorang Muslim harus diarahkan pada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika suatu perayaan justru menjauhkan dari ibadah, maka itu tidak pantas dilakukan. 4. Apakah merayakan Tahun Baru selalu haram? Tidak semua aktivitas pada malam Tahun Baru otomatis haram. Hukum suatu perayaan bergantung pada niat dan cara pelaksanaannya. Jika seorang Muslim menggunakan waktu untuk refleksi dan muhasabah, melakukan introspeksi diri dan berdoa kepada Allah agar tahun depan menjadi lebih baik, maka hal ini tentunya bernilai positif. Menghindari kegiatan maksiat.
tidak terlibat dalam pesta, hiburan haram atau kegiatan mubazir. Namun perlu diingat bahwa merayakan dengan niat baik sekalipun tidak wajib dilakukan. Apalagi jika bisa menimbulkan kerancuan identitas sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, lebih baik menghindari perayaan tahun baru yang penuh dengan maksiat. Pesta pora, hiburan tak bermoral, dan pemborosan adalah hal yang dilarang dalam Islam. Memanfaatkan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, gunakan waktu malam tahun baru untuk muhasabah, memperbanyak doa dan memperbaiki diri. Tetap menjaga identitas Islam. Tidak perlu mengikuti budaya atau tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama jika itu memiliki asal-usul yang tidak Islami. Allah SWT berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Sebagai umat Islam, tugas utama kita adalah menjalani hidup dengan prinsip takwa dan kebajikan, serta menghindari segala bentuk kegiatan yang mengandung dosa. Jika perayaan tahun baru tidak memberikan manfaat bagi iman dan akhlak kita, maka sebaiknya ditinggalkan. Lantas bagaimana keadaan bumi saat manusia di dalamnya bermaksiat besar-besaran, terutama pada saat perayaan malam tahun baru? Dalam perspektif Islam, bumi dan seluruh ciptaan Allah adalah makhluk yang tunduk dan taat kepadanya. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa bumi, langit, dan semua yang ada di dalamnya adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah, meskipun manusia tidak selalu menyadarinya. Mengenai kondisi bumi saat malam tahun baru Masehi, berikut adalah beberapa pandangan yang relevan. 1. Bumi sebagai makhluk yang merespon perilaku manusia. Islam mengajarkan bahwa bumi memiliki hubungan dengan perilaku manusia. Ketika manusia berbuat kebaikan atau keburukan, bumi mencatat dan bahkan merespon secara simbolis. Bumi mencatat amal manusia. Allah SWT berfirman, "Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya." Quran Surat Az-Zalzalah ayat 4 hingga 5. Ayat ini menjelaskan bahwa bumi menjadi saksi atas segala perbuatan manusia, baik amal kebajikan maupun maksiat. Bumi sebagai saksi di hari kiamat. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang manusia melakukan suatu perbuatan, kecuali bumi tempat ia melakukannya akan menjadi saksi atasnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Saat manusia bermaksiat, seperti yang sering terjadi pada malam tahun baru atau pesta pora, mabuk-mabukan, dan pelanggaran lainnya, bumi menyaksikan dan mencatat semua itu untuk dilaporkan pada hari pembalasan. 2. Perasaan bumi terhadap maksiat. Meskipun bumi adalah makhluk yang tunduk kepada Allah, ada penjelasan dalam Islam bahwa bumi merespon secara simbolis ketika manusia melakukan kerusakan dan maksiat. Bumi bersedih atas maksiat manusia. Ketika manusia melakukan dosa besar dan maksiat, bumi dianggap menderita karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini dapat dipahami melalui konsep kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41.
Bumi menangis secara simbolis. Dalam perspektif spiritual, bumi meratap ketika manusia berbuat dosa, sebagaimana langit dan bumi bersedih ketika seorang hamba yang saleh meninggal dunia. Seperti disebutkan dalam tafsir Quran Surat Ad-Dukhan ayat 29. Namun makna ini bersifat simbolis karena kesedihan bumi mencerminkan kehendak Allah terhadap perilaku buruk manusia. 3. Malam Tahun Baru sebagai refleksi kerusakan. Dalam konteks Malam Tahun Baru Masehi, seringkali banyak maksiat dilakukan, seperti pesta liar, pergaulan bebas, dan pemborosan. Perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat dianggap sebagai bentuk kerusakan yang merugikan bumi. Kerusakan fisik, pencemaran lingkungan, kebisingan dari kembang api, dan pemborosan sumber daya adalah dampak nyata dari perayaan Tahun Baru yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan moral. Maksiat yang dilakukan merusak hubungan manusia dengan Allah, sekaligus menciptakan energi negatif di bumi yang seharusnya dihormati sebagai amanah Allah. 4. Sikap Islam terhadap maksiat di malam Tahun Baru. Sebagai seorang Muslim, kita diingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga harmoni antara manusia, bumi, dan seluruh ciptaan Allah. Menghindari menjadi penyebab kerusakan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ketika malam Tahun Baru dipenuhi maksiat, hal itu bertentangan dengan ayat ini dan menambah kerusakan di muka bumi. Menyebarkan kebaikan. Seorang Muslim harus menggunakan momen seperti malam Tahun Baru untuk melakukan muhasabah atau introspeksi, berdoa, dan memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan malah larut dalam perayaan yang tidak bermanfaat. Bumi dalam perspektif Islam adalah makhluk yang tunduk kepada Allah dan akan menjadi saksi atas setiap perbuatan manusia. Jika malam Tahun Baru dipenuhi dengan maksiat, bumi mencatat semua perbuatan tersebut dan mungkin menangis secara simbolis karena manusia menyimpang dari jalan Allah. Sebaliknya, seorang Muslim dianjurkan untuk memanfaatkan momen ini untuk refleksi, introspeksi, dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak ikut berkontribusi pada kerusakan di muka bumi. Pada malam Tahun Baru Masehi, seringkali terjadi berbagai aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dosa-dosa ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkatannya atau dosa besar atau kecil, serta jenis perbuatan yang melibatkan pelanggaran hak Allah, hak manusia atau diri sendiri. Berikut adalah klasifikasi dosa-dosa yang sering dilakukan oleh umat Islam pada malam Tahun Baru Masehi. 1. Dosa besar atau kabirah. Dosa besar adalah perbuatan yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran atau hadis, seringkali disertai ancaman hukuman di dunia atau akhirat. Pada malam Tahun Baru, dosa besar yang mungkin terjadi meliputi A. Syirik atau menyekutukan Allah. Contohnya, mengikuti tradisi yang memiliki unsur penyembahan selain Allah, seperti tahayul, ramalan keberuntungan, atau ritual tertentu yang berasal dari tradisi pagan. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya." Quran Surat An-Nisa ayat 48. B. Zina dan pergaulan bebas. Contohnya, aktivitas pesta yang melibatkan campur baur pria dan wanita, pergaulan bebas atau hubungan seksual di luar nikah. Adapun dalilnya, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina.
Sesungguhnya zina itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. C. Mabuk-mabukan atau khamar. Mengonsumsi minuman keras atau narkoba yang sering dianggap sebagai bagian dari kesenangan malam tahun baru. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. D. Pemborosan atau tabzir. Contohnya, menghamburkan uang untuk kembang api, pesta, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Quran Surat Al-Isra ayat 26 hingga 27. E. Mengabaikan salat. Contohnya, melalaikan sholat maghrib, isya atau subuh karena sibuk berpesta atau begadang. Allah SWT berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya." Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. F. Kekerasan dan kriminalitas. Contohnya, perkelahian, vandalisme atau kejahatan lainnya yang terjadi karena suasana pesta. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan lisan dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dosa kecil atau sagirah. Dosa kecil adalah pelanggaran terhadap aturan Allah yang tidak secara langsung disertai ancaman hukuman besar. Tetapi, jika dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi dosa besar. A. Gibah atau menggunjing. Contohnya, mengobrol atau bergosip saat berkumpul dengan teman-teman pada malam tahun baru. Adapun dalilnya, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing yang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. B. Berlebihan dalam hiburan. Contohnya menyia-nyiakan waktu dengan menonton hiburan yang tidak bermanfaat, seperti acara TV atau musik yang tidak islami. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya." Hadis riwayat Tirmizi. C. Berdusta. Contohnya adalah berbohong kepada keluarga untuk mendapatkan izin keluar rumah atau berbohong kepada teman tentang aktivitas yang dilakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hati-hatilah kalian terhadap dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Mengabaikan etika pergaulan. Contohnya bersalaman atau kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram dalam suasana pesta. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya kepala seseorang yang ditusuk dengan jarum besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." Hadis riwayat Tabrani. 3. Dosa kolektif. Selain dosa individu, ada pula dosa yang terjadi karena dilakukan secara bersama-sama dalam suatu acara atau komunitas. Contohnya yaitu A. Mendukung kemaksiatan. Ikut serta dalam pesta atau acara yang penuh maksiat meskipun hanya sebagai penonton. Allah SWT berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. B. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Menyaksikan kemaksiatan tetapi tidak berusaha mencegahnya atau menegurnya dengan cara yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dosa-dosa yang sering terjadi pada malam tahun baru dapat berupa dosa besar, kecil maupun kolektif, tergantung pada niat dan perbuatan. Sebagai umat Islam, penting untuk menjauhkan diri dari aktivitas yang mendekatkan kepada dosa dan menggantinya dengan aktivitas yang bermanfaat, seperti muhasabah atau introspeksi diri, zikir dan doa. Ingatlah bahwa setiap amal kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, termasuk bagaimana kita menggunakan waktu di malam tahun baru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.